Oke, saya lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan sih, dari Ferry. Ferry silahkan. Ini bukan pertanyaan tapi ya saya bacakan aja. Setuju, manpower planning pastinya mapping terlebih dahulu dengan menyusun struktural beserta fungsinya sehingga selanjutnya kolaborasi HR, finance, dan top management untuk menentukan posisi mana yang dapat diisi sesuai dengan target management, kebutuhan, dan budgeting. Pemahamannya betul gitu ya, Tirto? Betul. Oke. Terus Jay tadi komen untuk yang dimaksud HRGA ya HR generalis. Oke. Nah ini betul. Jay ada pertanyaan. Silakan Jay. Yap, aku sebenarnya lebih ke follow up question sih. Jadi tadi kan ada kombinasi di mana ada momen-momen tertentu yang mungkin kita nggak butuh load-nya nggak setinggi itu. Dan sebenarnya kan kita bicara tentang planning-nya gimana nih mengcombine antara hiring full time, hiring harian ataupun berdasarkan kontrak, yaitu PKWT misalnya gitu kan. Padahal kan kalau kita tahu juga secara rules itu kan ya kita nggak bisa terus-terusan extend kontrak. Nah, dan tadi juga sebenarnya dari Hendry ada share tentang kan ada dilema ya. Aku yakin juga mungkin beberapa teman-teman di sini juga pernah atau sedang menghadapi dilema dalam hal hiring karena semua ada plus minusnya ini. Kita mau ngeplan seperti apa, tetap ada konsekuensi dan ujungnya ke financial. Terus kalau misalnya kita sedang ngeplan seperti ini, tahu-tahu sesuatu terjadi, ya kita mau bicara tentang let go people aja juga itu sudah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Hiring itu another challenge. Kalau misalnya situasi nggak berjalan baik, ya itu juga another challenge karena kita juga perlu bisa menjaga secara cash flow lah, menjaga kesehatan company. Nah, sebenarnya tuh balancing-nya ini ya semakin tajam planning kita akan semakin oke. Cuman best practice-nya gimana sih buat mungkin yang masih baru banget ataupun yang memang ya timnya masih terkendala sih. Itu sih yang kayaknya aku ingin coba gali ya berdasarkan pengalaman yang pernah ada. Gini. Teman-teman pasti tahu ya, ada perusahaan yang ukurannya 1.000, ada perusahaan yang ukurannya mungkin cuma 50. Ada mungkin perusahaan yang cuma ukurannya 10 orang, tapi 10 orang itu pinter-pinter, begitu ya. Kalau saya secara pribadi melihat itu, ini kembali lagi ke strategi ya. Apakah fungsi tadi itu kritikal dan itu mau menjadi kompetensi dari perusahaan saya? Karena di zaman sekarang, apalagi yang online itu, sekarang tuh saya tahu ada perusahaan yang ngerjain warehousing-nya kita, ada orang yang ngerjain social media-nya kita, ada orang yang bukan orang maksudnya, perusahaan ya, ada perusahaan yang ngerjain warehousing, ada perusahaan yang ngerjain social media, ada yang ngerjain Facebook ad. Jadi lama-lama saya pikir asalkan saya bisa punya rekanan atau partner yang bagus, saya nggak perlu punya tim inti gitu kan. Jadi kerjaan saya tiap hari ya saya meeting dengan tanda kutip ya stakeholder atau vendor-vendor saya aja gitu kan. Ya itu juga bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang itu mendadak cabut dari kita gitu ya, atau memutuskan hubungan dari kita gitu ya, itu kan jadi masalah begitu ya. Saya kasih contoh yang paling umum dan paling gampang. Sampai di satu titik, semua bisnis pasti akan butuh konsultan pajak. Nah, pertanyaannya kenapa konsultan pajak? Kenapa kita tidak hiring orang yang jago pajak menjadi tim inti kita? Kenapa kita pakai konsultan pajak? Nah, alasannya, kalau saya alasannya dua. Yang pertama, saya nggak mau jadi perusahaan yang punya kompetensi di pajak. Kalau konsultan pajak yang itu memutuskan putus hubungan dengan saya punya opsi yang lain. Ya bisa juga gitu kan. Itu bukan satu skill yang harus saya miliki. Makanya saya masih pakai konsultan pajak begitu ya. Nah, tapi konsultan pajak ini kan lama-lama mungkin akan jadi mahal ya ketika bisnisnya makin besar gitu. Mungkin ada hal-hal atau bagian-bagian administrasinya yang bisa saya tarik in-house.
Nah, barulah kita cari kenapa, karena ya keuangan dan lain sebagainya itu hal-hal yang setiap hari, day to day, itu penting di perusahaan kita. Makanya barulah kita punya admin keuangan gitu ya, atau admin accounting yang ngurusin pajak. Perspektif lain, kapan kita harus hiring level supervisor atau level manager begitu ya. Karena kalau kita pikir-pikir ya, level manager ini kan cuma manage ya. Jadi mereka manage tim-tim bawahnya. Jadi secara kelihatannya mereka tidak menghasilkan nilai sekelihatan dibandingkan teman-teman admin yang di bawah ya. Kayak tadi contoh admin packing atau supir yang nganterin barang keluar gitu ya. Kalau manajer itu kan dia manajemen. Nah, ada satu teori, ini teori pizza sebenarnya. Jadi itu ceritanya itu kita itu cuma bisa punya tim sebesar 2 loyang pizza itu dimakan berapa orang. Jadi kalau 2 loyang pizza ya biasa mungkin 16 slice ya kayak gitu ya. 16 slice itu biasa makan berapa orang? Ya sekitar 5-7 orang gitu ya. Jadi 1 orang bisa dapat 2, bisa dapat 3 begitu. Karena kalau kita punya tim terlalu banyak, yang kita ngurusin terlalu banyak peritilan begitu ya, itu waktu kita juga akan habis di monitoring sih. Nah, jadi kalau buat saya gabungin poin 1 sama poin 2 tadi, level manager itu saya lihat sebagai tim inti, mereka yang lebih susah untuk digantikan. Berarti cenderungnya mereka akan PKWTT begitu ya, jadi karyawan tetap. Karena ketika mereka keluar itu lubangnya lebih besar. Level-level bawahnya, apalagi ketika bisnis masih belum stabil, masih terlalu fluktuatif, itu saya cenderung pakai PKWT atau kontrak. Tapi teman-teman ada undang-undangnya ya, undang-undang Disnaker, sekarang Cipta Kerja gitu ya. Ada peraturan-peraturan yang harus diikuti untuk PKWT atau PKWTT. Tapi selain itu juga selalu ada opsi untuk harian, opsi untuk outsource, opsi buat yang lain-lainnya juga. Ini yang harus dieksplor sebenarnya. Jadi setelah kita tahu kebutuhan pun, kita perlu tahu untuk memenuhi kebutuhan ini, tipe kontrak atau tipe hiring seperti apa sih yang kita butuhkan sih. Wah, nggak tahu ini menjawab nggak? Ini agak melebar soalnya. Ya, menjawab sih, dan juga memang ujung-ujungnya tetap balik lagi ke planning, terus ekspektasinya apa, baru dari situ depth hiring-nya, mau yang harian, mau yang kontrak, ujungnya sebenarnya tinggal apapun yang dilakukan balik lagi ke planningnya apa gitu kan. Dan supaya kita juga nggak sampai over di budget dan lain-lain kan, ya sebenarnya salah satu cara menanggulanginya ya kalau memang ini bakal situasional ya jangan full time, bisa outsource atau ya udah kontrak berapa lama, that's it gitu kan. Mungkin teman-teman, manpower planning ini juga sesuatu yang mungkin saya 3 tahun, 4 tahun terakhir mulai dari sedikit gitu ya. Jadi jangan mendadak besok mau punya struktur organisasi seperti BCA misalnya gitu ya. Nanti kelamaan bikin strukturnya terus ujung-ujungnya semuanya kosong begitu kan. Tidak perlu job leveling seperti PNS gitu ya, dibagi 6, dibagi lagi gitu kan. Nanti jenjang karirnya terlalu tinggi, orang mau masuk juga, ya saya di paling bawah, untuk bisa saya ke paling atas saya butuh 20 tahun gitu, orang juga nggak mau masuk kayak gitu ya. Tadi struktur ini, budgeting ya yang penting ada dulu lah. Kemungkinan banyak salah, biasanya dari kesalahan itu kita cenderung belajar ya sebenarnya. Ya kalau mau dipercepat, mungkin saran saya di sana ya ada konsultan yang lebih expert daripada saya, ya, mereka yang pekerjaan sehari-harinya itu melihat atau membantu perusahaan-perusahaan untuk merapikan sebenarnya. Itu akan membantu juga gitu.
Dan sebenarnya beberapa terminologi yang hari ini saya coba introduce ke teman-teman, ya ini nantinya bisa di Google gitu kan, belajarnya di Google gitu kan nantinya, nggak mungkin hari ini bisa. Noted. By the way, ada yang raise hand, Merlin raise hand, silakan. Oke, thank you Pak Tirto untuk sharingnya malam ini gitu ya. Jadi waktu Pak Tirto cerita banyak hal dari build bisnisnya Pak Tirto, tiba-tiba aku realize bahwa oh ya, aku pernah juga kenal sama salah satu ya klien kita lah yang mirip-mirip sama Pak Tirto mungkin. Jadi beliau ini salah satu di manufaktur juga yang memang build bisnis dari awal, yang memang yaitu semua tuh awalnya dikerjain sendiri, lalu udah gitu rekrut satu persatu gitu ya, tergantung nanti akan dilihat kebutuhannya yang mana dan paling kritis di posisi apa gitu. Tapi nanti pada satu titik di mana ketika perusahaan membesar tentunya level-level sekelas Pak Tirto nggak mungkin akan terus-terusan ada di operasional gitu ya, nggak mungkin setiap hari nangkring di pabrik gitu kan untuk liatin satu-satu gitu kan, pasti kan akan butuh orang-orang yang akan membantu Bapak untuk running di operasional, and then Bapak harus memikirkan lebih ke arah strategik bisnis Bapak ke depan akan seperti apa. Nah, kalau bicara terkait dengan manpower planning memang sangat menarik karena baik dari aspek yang di planning benar-benar sesuai dengan maunya apa targetnya gitu ya, ataupun dengan istilah kata meng-hire tiba-tiba di tengah-tengah gitu ya, sebenarnya nggak ada yang salah. Itu akan tergantung nanti dari pertama, satu kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan yang udah besar rata-rata memang mereka akan punya planning karena mereka udah punya project yang pasti, mereka ke depan mau apa dan berapa besar yang mereka mau rekrut gitu kan, atau berapa besar yang mereka dapat, otomatis mereka udah punya planning di awal. Berbeda dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang memang di levelnya itu skala medium, small medium gitu ya. Karena terkadang di beberapa klien kami memang kadang-kadang tuh owner itu suka ini ya, suka tercetus sesuatu gitu. Jadi kalau dia lihat tren gitu ya di tengah-tengah, tiba-tiba nanti ditelepon, saya butuh sales sekian banyak gitu kan. Justru kadang-kadang kita bertanya, bener nggak sih dia butuh sales sekian banyak gitu kan? Bukan yang nggak mau duit gitu kan, tapi kan terkadang balik lagi, namanya merekrut itu nggak bisa sembarangan merekrut gitu karena balik lagi satu, memang kadang-kadang owner punya visi misinya, visionernya sendiri gitu. Tapi apakah itu visible untuk dilakukan company itu dan apakah memang benar-benar itu maunya gitu. Jangan sampai ketika dia merekrut dengan cost yang fixed cost yang begitu besar gitu, and then nggak terpakai gitu kan. Pada akhirnya kan itu juga akan menjadi satu beban lagi perusahaan dan pada akhirnya orangnya keluar masuk gitu. Nah, itu mungkin plus minus kali ya. Ada satu titik di mana mungkin kalau project yang terplanning udah jelas manpower planning berapa besar gitu kan, akan lebih baik ada planningnya. Tapi kalau memang belum terlalu fix, ada planning, ada project tertentu, ya pasti di tengah-tengah it's okay, nggak masalah. Cuman mungkin yang menjadi satu hal yang menarik untuk saya tadi ketika dengar diskusi dari teman-teman gitu ya, mungkin terkait dengan bagaimana kita merekrut orang-orang gitu. Apalagi tadi kan banyak bertanya terkait dengan HR generalis gitu ya, yang bisa difungsikan dengan macam-macam fungsi gitu. Kalau saya sebagai idealis gitu ya, mungkin HRGA itu punya kompetensi yang berbeda antara HR yang beneran HR di rekrutmen training mungkin masih bisa nyambung lah gitu kan. Tapi kalau dia mungkin nanti akan ditambahkan pekerjaan GA, otomatis orang-orang itu akan lebih banyak ngurusin GA-nya ketimbang ngurusin fungsi HR-nya. Biasanya kayak begitu. Karena urusan GA itu jauh lebih rumit dan complicated di situ. Jadi kalau saya mungkin berpikir ya dua orang yang berbeda, tapi memang orang ini memang punya kompetensi sedikit-sedikit at least. Karena merekrut itu bukan sekedar masalah merekrut gitu. Merekrut itu kayak apa ya? Kayak seni gitu kan. Nggak sembarangan bisa merekrut orang gitu. Jadi itu juga nggak mungkin orang yang memang sembarangan orang yang bisa ada di situ. Karena rata-rata orang perusahaan yang datang ke kami itu mereka punya tim rekrutmen, tapi tim rekrutmen itu nggak strong. Kenapa nggak strong gitu kan? Ya yang direkrut itu seperti itu gitu. Jadi daripada membuang fixed cost yang bukan untuk membayar yang mungkin tidak bisa mengerjakan fungsinya, jadi kan at least mendingan ya cari yang at least satu level sedikit lebih baik lah gitu. Jadi nggak buang uang gitu kan. Nah, dan mungkin kalau misalnya saya berpikir gitu ya,
Kalau zaman sekarang itu kan banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang gitu. Daripada kita merekrut banyak orang, mungkin juga ada beberapa proses yang bisa kita otomatisasi aja gitu. Salah satunya adalah fungsi HR sebenarnya. Jadi HR itu sebenarnya nggak perlu meng-hire banyak orang, sekian orang untuk satu departemen. Cukup ada satu sistem yang bisa mengcover semuanya, and then ya kita cuma butuh admin doang untuk managing the system. Itu satu. Dan kedua, mungkin kalau misal dari skala rekrutmen, mungkin tadi ada Bapak yang bertanya, oh mungkin dia mungkin masih bingung atau gimana. Proses itu sebenarnya bisa di-outsource keluar sebenarnya. Jadi nggak perlu merekrut satu recruiter gitu ya, yang mungkin kita juga sebenarnya juga nggak tahu kapasitasnya seberapa baik, tapi kita bisa meng-outsource proses rekrutmennya itu justru ke konsultan. Jadi ada beberapa yang memang biasanya kita sebut bisnis proses outsourcing, Pak. Gitu. Jadi kalau salah satu klien mining kami yang memang lihat dia mau buka satu project di Wahau gitu ya, dia punya planning, nah semuanya itu tuh di outsource ke kita. Jadi secara prosesnya aja. Jadi dia tuh nggak perlu sampai harus buang waktu. Tadi kan searching screening CV sampai sekian puluh, itu pun dapetnya cuma 1 atau 2 gitu kan. Nah, dia akan meng-cut waktu itu untuk screening the CV, and then ya dia cuma terima bersih. Pokoknya dia tinggal lihat dan tinggal interview. Nah, itu juga mungkin salah satu cara yang bisa digunakan gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya. Nah, itu juga bisa juga sebenarnya. Itu juga cara yang cepat. Ya. Thank you Marilyn. Yes, waktu ini kita sudah seru banget sih, dan sebenarnya banyak banget bisa dilanjutin. Cuman waktu ya. Bisa last word dari Tirto, mungkin closing remarks. Can be anything. Can be maybe ini kepikiran sih pertanyaan. Maybe what's the best advice about manpower planning that you have ever received? Saran apa tentang manpower planning yang mungkin Tirto pernah terima, dan tambahkan closing remarks maybe. Manpower planning ini sebenarnya tidak begitu rumit. Sebenarnya. Cuma memang banyak komponen yang harus dipersiapkan. Nah, jadi jangan fokus di manpower planningnya dulu, tapi fokus di yang tadi poin-poin di skillingnya dulu, begitu kan. Dan zaman sekarang banyak sekali ya konsultan, banyak sekali YouTube resources, Google. Saya pakai ChatGPT setiap hari begitu ya. Jadi job analysis, job description, saya nulis hiring post begitu, itu sangat terbantukan ya dengan teknologi ini begitu. Kembali lagi, manpower planning ini tidak direct benefit ya. Yang dalam arti kalau tadi hiring overload kan kita butuh, kita hiring. Kalau hiring yang pakai manpower planning ini kita benar-benar mikir long game ya. Jadi biasanya 6-12 bulan. Dan memang benar ini cuma bisa diaktifasi manpower planning ini ketika nanti perusahaannya sudah sampai satu titik begitu. Nah, tapi poin saya kenapa hari ini mungkin kita diskusi topik ini, jangan nanti kita sampai di titik itu kita baru mikirin dan kita siapin tadi yang lain-lainnya, struktur organisasi, job leveling, tadi budgeting dan lain sebagainya, itu kan pelan-pelan bisa dimulai dulu begitu. Jadi nanti sampai satu titik manpower planningnya tinggal masuk aja begitu sih. Tidak semenakutkan itu ya? Tidak semenakutkan itu. Tenang. Mulai aja dulu. Resources di luar sana itu banyak banget. YouTube aja manpower planning. Okay. Jay. Yes. Thank you Tirto. I give it back to you, Jay. Okay, thank you Edward, thank you Tirto for the awesome sharing ya, dan buat teman-teman juga, thank you yang sudah berpartisipasi. Paling nggak kita bisa saling belajar, kita juga dapat banyak insight juga. Nanti hari ini recordingnya juga bakal kita upload ke YouTube, jadi buat yang masih butuh untuk refresh ini topiknya tentang apa, nanti bisa cek di sana. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sambil sebelum kita akhirin, saya sekalian mau share pengumuman juga untuk rangkaian kegiatan nggak cuma tahu ini masih ada. Jadi minggu depan kita akan ada topik yang juga akan bahas seputar people ya. Ini siapa tahu sedang menghadapi atau ya mungkin belum, it's okay. Tapi paling nggak kita mulai coba belajar ini. Ini link pendaftarannya barusan saya kirim di chat group.
silakan daftar untuk minggu depan, karena paling nggak topiknya kita akan bahas tentang tim yang baik itu bisa juga loh melakukan fraud. Kok bisa? Nah, ini kita akan narasumbernya kita akan minta dari perspektifnya lawyer. Kenapa nih bisa fraud? Apa yang menyebabkan bisa fraud? Bahkan dari case-case yang mungkin dari Michael pernah tangani. Ya, jadi minggu depan kita narasumbernya adalah Michael Sugianto. Dia adalah senior partner dari Ansugi Law, lawyer yang base-nya di Surabaya dan banyak menghandle case-case tentang fraud. Ya, jadi silakan daftar bagi yang bisa. Terus juga yang sudah ikut hari ini juga mungkin saat isi form pendaftaran kan sudah ada ditanyakan apakah mau trial test Kevlin. Kalau misalnya belum pernah tes, silakan pakai, nanti bisa akan dihubungi oleh tim kami juga. Karena Kevlin menyediakan assessment untuk membantu HR dan business owner untuk membuat keputusan hiring yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan kita bisa assess dan detect sikap-sikap dari kandidat sebelum kita putuskan mau interview, atau bahkan sebelum kita putuskan untuk hire. Oke, teman-teman, thank you banget ya waktunya. Thank you juga untuk Bro Tirto, untuk Bro Edward yang udah nyempetin waktu. Semoga teman-teman yang ikut sampai malam ini dapat insight dan nggak cuma tahu, tapi bisa praktekkan apa yang kita pelajari malam ini. So, thank you buat teman-teman semua yang udah datang. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya.